Mau berapa? Palanya apa itu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Fernando, Bu. Apa kekurangannya? Alfa, Bu. Kita doakan semoga Fernando cepat sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Oke Bu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, ternyata pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Siap ya? Ya, Bu. Oke, Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa di sini yang suka berbagi kepada temannya? Kita semua ya. Kira-kira berbaginya itu berbagi apa? Apa lagi? Selain makanan, duit. Oke, boleh. Kalau siapa? Sarapan. Berbagi mainan. Oke, suka semua yang berbagi. Iya, ada yang berbagi makanan, berbagi senyuman, ada yang berbagi uang juga. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kenapa kalian memutuskan untuk mau berbagi kepada teman kalian? Alasannya kenapa? Kalau dari Lisa itu, alasannya apa? Hati jadi senang, hati membuat hati jadi tenang ya. Kemudian apa lagi? Iya, kalau saudari Maya? Dilipat gandakan nantinya. Apanya? Yang kita bagi. Oh, pahalanya ya. Oke. Kemudian apa lagi selain itu alasannya? Biar keren. Biar keren. Oke. Jadi membuat apa ya Kak? Biar cepat habis. Biar cepat habis. Apanya yang cepat habis? Makanannya. Oh, jadi kita berbagi kepada teman supaya makanan kita cepat habis begitu ya? Oke. Jadi ternyata semuanya suka berbagi ya. Ada yang suka berbagi makanan, berbagi uang, dan alasannya juga bermacam-macam karena mendapatkan pahala, karena supaya makanan cepat habis begitu ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira ketika kita berbagi kepada teman kita mendapatkan pahala atau dosa? Pahala ya. Nah, ketika kita tidak memutuskan tidak berbagi kepada teman kita, apakah kita mendapatkan dosa? Tidak. Ya. Jadi hukum dari berbagi itu atau sedekah itu apa? Hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu ketika kita memutuskan untuk bersedekah kepada teman, kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak bersedekah kepada teman, maka
tidak mendapatkan dosa. Jadi hukum sedekah Ibu Sunda. Kemudian selain dari sedekah ada yang kegiatannya sama seperti sedekah namun berbeda namanya. Tetapi hukumnya itu wajib. Apa namanya? Zakat. Jadi zakat itu hukumnya yaitu wajib. Ketika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Ketika kita melaksanakannya maka kita mendapatkan Oke, jadi zakat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zakat fitrah, kemudian zakat mal. Jadi yang kita akan fokuskan pada hari ini yaitu kita mempelajari zakat fitrah. Jadi sampai di sini siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Berarti kan sudah sering nih tiap tahunnya kita sudah membayar zakat kan? Ibu. Oke, boleh Lisa. Zakat fitrah itu zakat yang dibayar ketika mau hari raya Idul Fitri. Oke, betul sekali. Jadi zakat fitrah itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan muslimat pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa. Kemudian ketika kita membayar zakat, kira-kira berapa besaran zakat yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan? 2,5 kilogram. Jadi apa yang kita keluarkan tersebut? Selain itu, bisa. Jadi yang kita keluarkan itu makanan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas pada tempat tersebut. Misalnya nih kalau di Sumatera Selatan itu mayoritas dari makanan pokoknya itu beras. Ada juga bagian Indonesia yang lain misalnya Papua atau Maluku itu menggunakan gandum. Jadi bisa menggunakan gandum untuk membayar zakat. Oke, jadi ini ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di dalam anggota keluarga kita ada ayah, ibu, kita, kakak, dan adik misalnya. Ada 5 anggota keluarga di dalam satu keluarga. Jadi berapa yang kita keluarkan zakatnya? 2,5 dikali. Iya, jadi totalnya 12,5 kilogram beras. Oke, selanjutnya hikmah dari zakat itu sendiri. Oke, di sini Ibu ada eksperimen singkat yaitu mengenai hikmah dari zakat. Selanjutnya Ibu akan melakukan eksperimen kecil dan kalian ketika memperhatikan ini kalian akan bisa menyimpulkan bahwa hikmah dari kita membayar zakat itu apa. Oke? Di sini Ibu ada cangkir yang sebelah kanan Ibu. Apa tulisannya? Sebelum zakat. Ini diumpamakan sebagai harta kita sebelum kita zakatkan. Kemudian yang ini setelah zakat. Ini diumpamakan harta kita setelah kita membayar zakat. Oke, sini kita lakukan. Apa yang terjadi? Bersih ya. Jadi sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan hikmah dari zakat itu sendiri? Iya, boleh. Mensucikan diri jadi bersih Bu. Awalnya kan harta kita tuh. Oke, jadi harta kita itu bisa bersih ya begitu setelah kita zakat. Jadi harta kita itu sebelumnya kotor begitu. Bukan hartanya, hatinya. Iya. Oke. Jadi intinya gunanya zakat itu untuk mensucikan ya, mensucikan harta kita. Tetapi apakah harta kita itu sebenarnya sebelumnya kotor? Tidak seperti itu. Tetapi kita umpamakan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang perempuan siapa yang suka masak udang di rumah? Saya. Pernah makan udang ya? Apakah udang tersebut semuanya kita makan? Kepalanya, isi dari kepalanya? Tidak kan? Pasti ada bagian-bagian kecil dari udang tersebut yang kita buang. Kemudian yang bersih baru kita konsumsi. Ya kan? Nah, jadi itu juga bisa kita umpamakan dengan harta tadi. Ada bagian-bagian kecil dari harta tersebut yang memang sudah menjadi hak orang lain yang kita harus keluarkan. Maka dari itu harta kita akan menjadi bersih. Jadi, tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa aku nggak mau Bu mengeluarkan hartaku karena itu yang sudah aku cari mati-matian, aku nggak mau mengeluarkannya. Jadi apakah kita misalnya diumpamakan dengan udang tadi, aku nggak mau Bu buang udangnya kalau misalnya
di uang kepalanya jadi 1/2 kilo misalnya karena harganya itu mahal. Jadi ada yang seperti itu? Tidak ada ya. Jadi itulah gunanya zakat tadi, hikmahnya zakat tadi untuk membersihkan harta kita, karena di dalam harta kita tersebut ada bagian-bagian kecil yang menjadi haknya orang lain yang harus kita keluarkan. Oke, sudah mulai paham sampai yang sini? Oke, jadi zakat itu kita bayarkan kepada orang yang berhak. Tidak semua kriteria itu masuk ke dalam kriteria dari penerima zakat. Kalau penerima zakat itu namanya mustahil. Kalau yang memberikan itu namanya mustahil. Oke, di sini ada sebuah lagu. Oke, perhatikan ya. Di sini ada lagu tentang golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, mustabil dan gharim, akil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahil zakat. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahil zakat. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahil zakat. Selanjutnya di sini Ibu ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Sudah menjadi dibentuk menjadi 3 kelompok belum kalian? Sudah ya. Di sini ada LKPD, ada 6 kasus yang harus kalian pecahkan. Kemudian di sini ada stiker yang harus kalian tempel di sini. Misalnya, soal yang pertama misalnya Pak Budi ini harus mengeluarkan 2,5 kilogram, maka kalian harus menempelkan beras yang ini. Kalau yang ini 5 kilogram ya. Jadi kalian tempelkan di sini. Kalau misalnya berupa uang pun kalian bisa menempelkan uang kalian. Oke, mengerti? Satu, dua, tiga berarti 60. Ya enggak? Ya enggak sih? Dua ya? Tapi sekarang Oke, sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju? Aku! Beri kelompok 1. Kelompok 1 bisa dijelaskan soal yang nomor 1 dan nomor 2. Bisa Ibu. Boleh, silakan. Jadi soalnya jika Susi ingin berzakat dengan 2 orang anggota keluarganya, maka berapa kilogram yang harus dikeluarkan? Jadi kan 1 orang tadi 2,5, jadi ini ada 2 berarti 5 kilogram beras. Oke, kasih tepuk tangan untuk kakak. Terima kasih. Nomor 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Maju. Dari Pak Jojo memiliki anak bernama Balkis dan seorang istri bernama Hani. Balkis sudah SMA sehingga dia melakukan zakat sendiri di sekolahnya. Maka berapa kilogram zakat yang harus dikeluarkan Pak Jojo? Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Jojo itu berjumlah 5 kilogram. Karena 1 orang, jadi kalau 2 orang 5 kilogram. Beras di Jawa adalah 10.000 per kilo. Jika Tama ingin berzakat, maka berapa yang harus dibayarkan Tama? Jadi Tama itu 1 orang, jadi dia harus membayar 10.000. 10.000 itu 1 kilogram.
Jadi kalau misalnya jual 25.000. Salah. Tidak apa-apa. Kan kita belajar ya. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari LKPD-nya. Perhatikan semuanya. Pak Budi memiliki seorang istri dan memiliki bayi usia 1 bulan. Pak Budi ingin berzakat berupa uang. Jika harga beras saat itu 20 per kilo, maka beras uang yang diharuskan dikeluarkan untuk berzakat. Jadi orang yang berapa? 50.000 per orang. Jadi bertiga itu 150. Oke, kasih tepuk tangan. Yeay. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Terakhir, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya boleh. Ayo. Yusuf ya Bu. Maju ke depan dong. Berdatang baik Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Kemudian zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya. Kemudian zakat fitrah ini adalah sebagian atau harta kita yang dikeluarkan untuk mensucikan, membersihkan, baik itu membersihkan harta maupun diri, karena di dalamnya ada hak orang lain. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, seru atau tidak? Ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya. Oke, jadi terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.